yaitu literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Nomor 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Rashad 38F akan mempresentasikan tugas PPKN di bab 6, yaitu literasi dalam kebinekaan bangsa. Ada 3 bab, yaitu merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Di pertama ini, tantangan era digital. Di era digital ini, internet bisa membawa manfaat dan juga risiko. Salah satunya adalah beredarnya hoaks dan juga ujaran kebencian yang bisa merusak kerukunan. Maka dari itu, di tantangan era digital ini penting untuk saling menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah pentingnya literasi digital. Di era digital ini, kita harus pintar literasi supaya saat mencari info dari sumber terpercaya. Lalu kita harus bisa memahami dan menyaring kontennya secara kritis, sehingga kita bisa membagikan informasinya secara bijak. Nomor 2 adalah etika berinternet, yang isinya ada pentingnya etika berinternet, jadikan internet lebih baik dan bijak dalam berkonten. Di bagian pentingnya etika berinternet, kita harus sopan santun di dunia maya, karena jika di dunia maya tanpa etika internet, kita bisa penuh dengan konflik dan kegaduhan. Maka dari itu kita harus bisa menjaga sikap dan saling menghargai. Di bagian jadikan internet lebih baik, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu jangan ikut campur urusan pribadi dan terapkan era digital sebagai wujud tanggung jawab. Di bagian bijak dalam berkonten, kita harus menghindari hoaks dan ujaran kebencian. Lalu sebelum memposting, kita harus berpikir dulu. Begitu juga dengan sharing, kita harus menyaring dulu. Di literasi untuk kemajuan bangsa, isinya ada apa itu literasi digital, contoh pemanfaatan digital, dan dampak literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan bermanfaat. Penting juga untuk belajar, bekerja, dan berwirausaha, kompetensi, pemanfaatan, dan transformasi digital. Contoh pemanfaatan digital. Di era digital ini kita bisa memanfaatkannya dari belajar YouTube, lalu hasilkan uang dari Gojek, inovasi layanan translasi dan jasa, lalu posyandu, absensi otomatis via Google Form. Dampak literasi digital. Dampaknya bisa menyelesaikan masalah sehari-hari, dorong inovasi di berbagai sektor, dan memajukan bangsa dan tingkatkan kesejahteraan. Jurnal literasi digital oleh ini ya. Definisi literasi digital. Literasi adalah kemampuan seorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Prinsip dasar digital yaitu pemahaman, kemampuan memahami informasi yang ada di media, baik secara eksplisit maupun implisit. Lalu saling ketergantungan, yaitu media yang saling bergantung, berhubungan, dan melengkapi antara satu sama lain. Lalu faktor sosial, saling berbagi informasi atau pesan ke masyarakat. Lalu terakhir kurasi, yaitu kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menyimpan informasi. Termasuk juga kemampuan bekerja sama untuk mengumpulkan, mencari, dan mengorganisasi informasi berharga. Jurnal literasi digital manfaatnya ada 5, yaitu 1. Menghemat waktu, 2. Belajar lebih cepat, 3. Menghemat biaya, dan 4. Membuat lebih aman. Yang kelima, mendapatkan informasi secara terkini. Ini adalah sumbernya. Lalu kita akan belajar aplikasi digital, yaitu kita akan belajar dalam menggunakan PowerPoint. PowerPoint merupakan suatu program aplikasi yang tergabung dalam Microsoft Office. PowerPoint juga merupakan salah satu program aplikasi yang banyak digunakan saat ini. Tapi cara masuk ke aplikasi PowerPoint-nya adalah seperti langkah-langkahnya. Pertama adalah nyalakan dulu PC-nya. Oke, pertama kita nyalakan dulu PC kita ya. Nah, kalau kita udah di PC ini, kita pertama jalankan kursor ke bagian bawah yang ada di tengah. Windows 10 ada di bagian kiri sini ya. Lalu kalau Windows 11 kan di tengah, kita pencet startnya.
kita cari PowerPoint. Nah di sini udah ada PowerPointnya nih. Kalau tidak ada, kita tinggal search aja PowerPoint. Nah kalau udah, kita tinggal pencet aja. Nah di sini kita akan memakai blank presentation untuk membuat presentasi baru. Nah di pertama ini kita ada bagian area slide. Sini gunanya untuk slide-nya. Lalu sini ada minimize border, yaitu untuk menyembunyikan aplikasi. Nah seperti itu. Lalu di sini ada restore button untuk mengembalikan ke posisi. Di sini ada close button untuk menutup aplikasi. Lalu di sini ada quick access toolbar untuk akses cepat. Terus ada tab yang isinya ada home, insert, design, transition, animation, slides, record, dan yang lain-lain. Nah di sini ada group yang tepatnya untuk ya inilah pokoknya. Sini ada bagian text edit, tempat untuk align. Nah ini text edit juga untuk mengedit teks. Ada notepad di sini untuk menambahkan note ya. Lalu di sini ada slide, ini ada presentationnya, slideshow-nya. Ini ada slider zoom juga untuk nge-zoom. Nah, bagaimana cara membuat presentasi sederhana? Pertama, kita tulis dulu di sini, misalkan saya adalah presentasi PPKN. Nah, di sini kita, kalau misalkan kita ingin mengganti fontnya, kita bisa semuain. Kita ini udah ada ya, kita bisa ganti misalkan jadi kan Arial Black. Nah udah ya. Nah ini kalau pengen ganti ke kiri, kita gak mau ganti ke tengah ya, ke tengah aja ya. Nah ini dari sini ya. Nah kalau udah, kita bisa tambahkan slide baru, yaitu kita ke sini ya, yang ada tanda panahnya. Misalkan kita pilih yang ini, picture with caption. Nah kalau udah, kita tambahkan sini ya, kan PowerPoint. Lalu kita ganti juga supaya bagus, jadi sama Arial Black. Misalnya kita ketengahin ya supaya bagus. Nah di sini kita tambahkan misalkan ini. Nah PowerPoint bukan suatu. Lagi kita akan menambahkan foto ya. Misalkan kita bentar, kita kasih ini dulu, cek PPT. Nah PowerPoint. Nah oke, bagus ya. Kalau udah, kita bisa tambahkan lagi slide baru, misalkan untuk penutup kita ini. Maka di sini tulis terima kasih untuk penutupnya. Kita ganti lagi jadi sama. Oke, di kiri aja. Lalu bagian ini kita salam aja untuk penutupannya ya. Nah kalau udah gini, kita akan save presentasinya di bagian sini nih. Kita save. Kalau kita tulis aja ya, pokoknya silakan. Kita lokasinya mau di mana? Coba kita bisa di sini misalnya, informatika. Oke, kita save. Oke, kalau udah, kalau kita ingin ininya, kalau kita ingin presentasikannya, kita bisa klik F5. Ada juga ini yang slideshow di sini. Oke, kita pencet ya. Nah sini
Presentasi PPKN. Bab 6 tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa dan belajar memakai PowerPoint. Kita next pakai tanda panah ke kanan. Oke. PowerPoint. PowerPoint merupakan satu program aplikasi yang tergabung dengan Microsoft Office dan juga merupakan satu program aplikasi yang paling digunakan saat ini. Kita next lagi. Nah, di sini penutupan ya. Terima kasih telah menyimak presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.